Oke, mari kita bahas tentang TWK CPNS 2024 materi bela negara dan juga soalnya. Di sini aku jelasinnya pakai mind map ya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari bela negara. Tujuannya itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 27 tahun 2021. Tujuannya adalah agar masyarakat itu berperan aktif ya dalam mempertahankan apa? Eksistensi bangsa dan negara ya. Jadi yang berhubungan sama mempertahankan eksistensi bangsa negara itu masuk ke bela negara, oke? Nah, lalu definisinya apa? Definisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu adalah sikap dan perilaku. Jadi nggak hanya sikap ya, tapi perilaku juga WNI yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara, Undang-Undang 1945 dalam menjalankan kehidupan bernegara, oke? Nah, terkait nilai dasarnya itu ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Lalu contohnya apa nih gitu ya, tindakan bela negara? Yang pertama mematuhi peraturan lalu lintas ya. Jadi sebagai masyarakat kita patuh gitu terhadap lalu lintas. Yang kedua belajar dengan tekun kalau misalnya sebagai siswa atau mahasiswa. Yang ketiga ikut serta perayaan hari besar, keagamaan gitu. Dan yang keempat menerapkan toleransi, gotong royong dan adil. Itu merupakan tindakan bela negara. Mari coba kita masuk ke latihan soalnya. Di sini ada 3 ya. Guys, sebelum aku bahas yang mau ikut bimbel part 5 bareng aku, bisa klik link di profil aku nomor 1. Dapat kelas Zoom, modul, webinar, TO, dan join grup WhatsApp. Ditunggu ya guys ya. Seorang warga negara yang mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan di tempat tinggalnya sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, tindakan tersebut juga merupakan bagian dari upaya bela negara. Apa alasan utamanya? Oke, tadi kata kuncinya apa? Tadi kata kuncinya bahwa bela negara itu tidak hanya dilakukan di militer saja ya, jadi bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Kita coba lihat opsinya. Yang A, gotong royong merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Nah, ini tuh nggak masuk ke alasan utama. Kenapa? Karena kita fokusnya ke bela negara ya, berarti enggak. Yang B, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah. Jelas enggak. Yang C, bela negara tidak hanya dilakukan dalam bentuk pertahanan militer. Jelas banget ya, berarti ini benar. Kenapa? Karena memang bisa juga nih ya dilakukan oleh masyarakat sipil di lingkungan sosial. Berarti yang DE itu udah pasti salah. Oke? Kita masuk ke soal nomor 2. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh tentara atau aparat pertahanan, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Dari pilihan berikut, manakah yang bukan termasuk dalam tindakan bela negara oleh masyarakat sipil? Yang bukan ya, berarti kita cari kecuali. Yang A, mengikuti pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ini bisa ya oleh masyarakat. Yang B, menghindari tindakan yang merusak kerukunan umat beragama. Berarti benar ya, nggak boleh ada konflik. Yang C, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Jelas, ini benar. Yang D, terlibat dalam aksi unjuk rasa damai menolak kebijakan pemerintah. Nah, ini tuh tidak sesuai dengan upaya bela negara ya. Kalau upaya bela negara itu tidak ada konflik ya, berarti ini jawabannya. Kalau yang E, menjaga keharmonisan hubungan sosial, ini benar ya. Jadi yang tidak mencapai keharmonisan atau malah konflik itu adalah jawabannya, karena dia kecuali. Oke? Nah, nomor 3 silakan nih teman-teman kerjakan. Nanti bisa kirim jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa kasih alasannya.